Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sunnati ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kita biasa bagi setiap bulan malam Jumat. Syekh Sa'di yang sangat berharga sekali, banyak qulubil abrar wa qulubil akhyar, kebahagiaan hati orang-orang yang baik dan penyejuk hati bagi orang-orang pilihan. Ini terjemahan simpelnya. Sudah pada pertemuan kali ini kita sampai kepada hadis yang ke-7 tentang alamatul munafiq. Kita semua sedikit pada pertemuan sebelumnya. Kita bacakan hadis dan penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza 'ahada ghadar wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal apabila dimiliki oleh seseorang maka dia menjadi seorang munafik yang murni, munafik yang tulen, yang murni. Kemudian artinya setelahnya, dan barang siapa man kana fi khaslatin min, dan barang siapa yang memiliki satu sifat dari 4 sifat tersebut, kan fi khaslatun minan nifaq, maka dia memiliki satu sifat atau satu karakter kemunafikan. Hatta yadaha, sampai dia meninggalkan sifat itu. Apa kata tersebut? Dikatakan di dalam hadis ini, jalan ini, idza tumina khana, apabila diberi amanat dia berkhianat, tidak melaksanakan dengan baik. Wa idza haddatsa kadzaba, yang kedua, dan apabila berbicara dia berdusta atau berbohong. Wa idza 'ahada ghadara, apabila dia membuat perjanjian maka dia mengingkarinya, tidak menepatinya, dia mengingkari. Wa idza khasama, dia melanggar. Jika dia tidak membuat perjanjian maka dia melanggar perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bermusuhan, berselisih, maka dia berbuat jujur dan dia melampaui batas. Dilihatkan dalam keterangan lain, dia selain batas, fajar berarti dia tidak menerima kebenaran, dia licik gitu. Muttafaqun alaih. Dari Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, Ustaz Rahimahullah dalam hadis ini, an-nifaqu asasus syarri, kata beliau. Sifat kemunafikan, sifat nifaq itu adalah asas syarr, fondasi kejelekan.
Jadi kejelekan yang ada, banyak yang kejelekan itu fondasinya ya itu adalah munafikan. Jadi dari kenifakan itu akan muncullah banyak kejelekan. Tapi ini artinya berpengaruh pada hal-hal yang lain, baik perbuatan atau coba yang lain. Misalnya Allah ada keimanan seorang melahirkan banyak jelek. Apa dalam bahasa kata an-nifaq itu kemunafikan atau nifaq itu? Maka beliau menyatakan wa huwa an yudhhiral khaira wa yubtina syarra. Inti dari kenifakan itu secara bahasa adalah menampakkan kebaikan wa yubtina syarra, tapi menyembunyikan kejelekan. Jadi beda antara yang nampak dan yang tidak nampak. Maka semua dari poin tadi ada perbedaan, 4 hal tadi. Maka orang yang bertindak atau yang berucap tadi, ketika ucapannya itu menyelisihi, berbeda dengan yang seharusnya, berbeda dengan sebenarnya, maka itu masuk kategori nifaq, munafikan. Tentunya kenifakan yang ada di zaman Nabi, kita tahu Abdullah bin Sabah, Ibn Ubay bin Salul, yang tumbangnya orang munafik, nanti akan berjelaskan di sini. Itu ada beberapa perbedaan, tapi yang menyatukan antara arti nifaq, munafikan dulu dan sekarang ada, yang perbedaannya tidak ada kesamaan antara yang nampak dan yang di dalam hati tidak nampak. Yang ucapkan dengan apa yang sebenarnya harus dilaksanakan. Nah, makanya di dalam bahasa Arab ada hewan namanya nafiqah. Namanya ada fathah, itu inti huruf dasar dari nafiqah, itu namanya. Nah, ada nafiqah, khususnya saya. Itu adalah hewan yang mirip sejenis tikus, tapi makanannya tidak barang-barang yang tidak makan yang jorok, kayaknya rumputan begitu. Dia sejenis apa ya? Kalau di sana namanya arbur, ada hewan yang arbur seperti itu, ada sejenis itu. Itu kurang lebih bentuk umumnya kayak tikus, tapi beda makanannya. Itu mereka membuat rumah lubang tanah, tetapi dia punya dua lubang, satu lubang untuk masuk, satu lubang untuk keluar. Jadi dari aman kepada hewan yang bermaksud untuk menyerang. Jadi dia sembunyikan satu lubang keluar itu, tapi yang lubang masuk itu tidak. Hingga dia sembunyi memaksa dia masuk. Itu di rumah tidak keluar dari tempat. Jadi itu nafiqah. Nah, begitulah orang yang menyembunyi sesuatu yang dia tampakkan, berbeda antara yang dia katakan dengan sama yang ada dalam hatinya. Apa yang diucapkan berbeda dengan realita yang terjadi, maka itu masuk komen nafaq itu munafik. Nah, namun di sini kita perlu mendengar penjelasan Syekh, karena nanti nifaq itu ada dua hal, sama seperti kufuran itu ada dua hal. Al-kufur akbar, al-kufur asghar, berbeda. Makanya kan dari ketika berjamaah kufur, kufrun duna kufur. Ada kufuran tapi di bawahnya kufur yang besar. Tidak satu. Itu yang ulama, itu perlu kita ketahui. Begitu juga kenifakan mereka itu ada dua, ada kemunafikan besar, ada kemunafikan kecil. Jadi tidak satu. Ini perlu
kita mendengarkan dan membaca mendengar ulama. Kalau tidak, menurut kita ya tanpa bahasa masih belum tinggi, maka kita salah memahami. Maka ini perlu juga hati-hati. Jadi meskipun inti dari nafaqa yunafiqu, pelakuan yang munafik itu intinya adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Artinya ada perbedaan antara ditampakkan namanya, tidak ditampakkan sama begitu, tapi nanti dalam istilah syar'i akan ada dua klasifikasi. Nah, hadal haddu kata beliau, hadal haddu yadkhulu fihi an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Maka pengertian ini, umum ini, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan, masuk dalam pengertian ini, an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Maksudnya adalah kemunafikan yang besar, yaitu kemunafikan i'tiqad dari akidah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah Abdullah ibn Sabah, ibn Ubay bin Salul. Karena apa? Karena yang menampakkan keislaman, bersyahadat dia, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya. Nah, inilah yang namanya kemunafikan yang besar, kemunafikan akidah, keyakinan. Berbeda dengan yang di dalam hadis yang akan kita bahas ini. Kemudian beliau menyebutkan, meneruskan, wasahibu fid darkil asfali minan nar. Adapun yang macam pertama ini, kemunafikan yang besar, menggunakan akidah, ya, menampakkan Islam tapi dia mengingkari Allah, mengingkari kenabian, Rasulullah, mengingkari kitab Allah yang diturunkan Allah, mengingkari hari akhir, mengingkari qadar, maka itu adalah kemunafikan yang besar. Dalam hatinya dia ingkari tapi bersyahadat, mengatakan oh saya enggak. Itu yang besar ya, ada di dalam Nabi Muhammad. Ini maka hukumannya sangat besar. Gara-gara pelaku dari memang orang yang memiliki kenifakan yang besar ini, kenifakan akidah, keyakinan, maka beliau fiddar fil asfal minan nar. Jadi itulah dari kiamat akan dihukum ketika dia bertaubat, akan dia mencampakkan Allah SWT ke dalam kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fiddar fil asfal minan nar. Kata Allah, orang munafik kelak akan dimasukkan Allah pada di dalam api neraka di tingkatan yang paling bawah, kerak yang paling bawah. Kemudian menyebutkan wasafallahu haula'il munafiqin bi sifatis syarri kulliha. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang jelek semuanya. Jadi ketika Allah membahas permasalahan orang munafik, maka Allah melaporkan kepada mereka bahwa sifat yang jelek. Di antaranya kita bilang minal kufri. Jadi kalau dibahas munafik, maka Allah memiliki ada kekufuran di situ. Kekufuran yang besar dan mengeluarkan dari keimanan. Wa adamul iman, kalau seperti tidak punya keimanan. Wa istihza'i bid-din wa ahlihi. Dan orang munafik ini dari disebutkan dalam ayat Quran, maka Allah mensifati mereka, mereka punya sifat apa? Mengolok-olok atau menghina agama ini. Ya, muncul dari orang yang punya sifat nifaq, terutama itu kemunafikan yang besar, akidah tadi. Nah, ini disebutkan dalam ayat ketika mereka mengolok-olok jelas, maka mereka berdalih atau punya alasan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kata mereka. Kami cuma bercanda, bermain.
begitu. Tapi jelas bisa ada ejekan. Qul abillahi disebutkan surabaya, dan artinya secara umum dijawablah Rasul diperintahkan untuk menjawab perkataan orang-orang yang menolak kaum muslimin. Mereka beralasan hanya kami yang bermain saja, bercanda saja. Maka sama ada apakah kepada Allah dan Rasulnya kalian menghina, mengolok-olok begitu? Karena subhanallah antara canda dan menghina itu tipis sekarang. Maka betul. Tipis. Maka ini sangat berbahaya. Candaan itu akan berubah menjadi olok-olokan, bisa menyakitkan orang. Dan kata yang mengolokkan kan dibuat canda sekarang ini agak aneh orang sekarang. Begitu zaman sekarang, ya bahasa yang luar besar, ya di anak-anak di luar, ya di ibu kota yang terbesar lebih mudah mendapatkan kata yang berulang itu olok-olokan. Bahkan kadang sesama teman itu dengan maksud canda, itu lafaz yang dikatakan adalah lafaz apa? Lafaz ejekan. Itu, maka itu perlu diingat. Jadi kadang terbawa oleh suasana di luar. Maka kita, ya, terutama yang di sekolah agama begitu. Maka biasa mengerti, kita paham ini nggak boleh karena ini mana ini kata yang tidak bagus, meskipun untuk canda nggak boleh. Tidak seperti itu. Menuntut ilmu, asalnya tidak seperti anak-anak jalan. Dan kalau seandainya yang dikatakan ini, oh teman saya nggak tersinggung, apa bisa dijamin dia tidak tersinggung terus kalau berbicara dengan tandanya ke orang-orang? Ada saatnya dia akan tersinggung. Karena pertemanan dia tahan hidup, tahan sakit gitu. Apalagi pas misalnya tidak ada orang sahabat gitu. Kalau pertemanan ada saatnya ya kan marah karena itu adalah apa-apa. Dimaksudkan oleh yang mengatakan jadi begitu. Jadi canda itu kalau berlebihan tidak ada lafaz untuk menginjil orang. Maka ini gaya orang munafik, jangan sampai ditiru oleh kaum muslimin. Itu sifat Allah menyebut orang munafik tadi dengan kekufuran, tidak ada iman, dan dengan apa? Ejekan yang datang dari mereka, mengejek, bukan mengejek agama, ya. Dan orang ahli agama, maka hati ini ada di orang awam yang belum tahu bercanda dengan ayat, bercanda dengan ustaz, bercanda tentang ustaz ini, maka tidak boleh. Wasakhriyah itu sama mengejek mereka. Wal mail bil kulliyah ila a'da'id. Kemudian Allah sebutkan yang telah sifat orang munafikin juga adalah mereka lebih condong kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah. Karena ada kesamaan sifat, maka mereka condong kepada orang kafir. Di sini juga faedah, kita hendaknya kita jauhkan, kita tegur, minum kita perangi dari kecintaan hal yang sifatnya mubah tapi akan terjadi pada kecintaan kepada tokoh-tokoh orang kafir seperti bola dan yang kecil. Suka sampai bicara sekarang tentang main bola, kemudian membaca. Kalau sekedar bermain itu bagus, olahraga sehat, tapi kadang itu tontonan masalah menggiring mereka untuk membaca tontonan yang tidak perlu dalam bola menunjukkan tokoh-tokoh orang kafir. Limasyarakat lahum fi adawati dinillah, yang mereka condong untuk bahkan mereka ikut serta untuk memusuhi agama Allah.
Nah ini nampak sekali dari kenifakan i'tiqadi. Sebenarnya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik membantu orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Wahum mawjuduna fi kulli zaman, dan orang munafik itu ada di setiap zaman, kata beliau. Termasuk di zaman ini menerangkan nifak. Ada yang bisa mengetahuinya dari bilaga, dari ini, ada yang tidak terlihat. Seperti zaman Nabi tahu, bahkan mengapa kata mereka ini mereka munafik. Sampai Umar Dano karena rasa waspadanya dan iman tinggi, dia takut sebab saya itu orang munafik menanyakan kepada ditenangkan oleh Khalifah Ibnu Yaman bahwa kita termasuk orang munafik. Di zaman setelah sahabat ada orang menyebabkan yang munafik yang berulang menyebabkan keyakinan. Di zaman penjajah kalau tidak salah ada yang mengaku Muslim, betul. Orang yang cerdas sama senang berbanyak apa namanya, yang mengaku Islam, tapi dia rupanya itu hanya ucapan, tapi dari nanti dia tetap orang kafir ini menyesatkan muslimin. Tapi Allah Maha Kuasa, orang yang berbuat demikian yang budaya seperti ini, maka justru Allah patahkan mereka. Justru dari situ usaha mereka yang maksimal untuk menunjukkan Islam dengan budaya menafikan itu justru bermanfaat bagi kaum muslimin. Ada orang kafir kemudian dia orientalis mengarang belajar Islam, mengaku Islam, tetapi membuat karya tentang hadis. Tapi ini dari situ dia ingin mengaranjukan pemahaman Islam. Belum selesai, tapi sudah banyak dilakukan besar dia. Justru itu dilakukan oleh para ulama Islam. Umatullah wa khairul makirin. ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية, kata beliau. Di zaman beliau ini, zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang ini, kata beliau saat ini, sudah 100 zaman, 100 tahun yang lalu. الذي طغت فيه المادية, ini zaman sekarang yang sudah menyebar, ya, sudah menguasai madiyah. Jadi untuk pemikiran tentang mengkultuskan atau mentuangkan materi gitu. Wal ilhad, dan yang tidak mengaku Tuhan, ateis. Banyak ateis di negara barat itu. Boleh dari ateisnya banyak. Di Jerman itu ateisnya banyak, ateis tidak mengaku Tuhan. Tidak itu adanya Tuhan, kita tidak ada mengaku Tuhan yang disembah. Tuhan mereka apa? Materi. Tuhan mereka adalah materi. Bahkan Tuhan mereka apa? Otak mereka sendiri. Wal ibahiyah. Zaman sekarang itu tiga pemikiran itu, materialis, kemudian ateis, kemudian ibahiyah, artinya kebebasan, ya, sebenarnya semua bebas. Nah di sini maka ini adalah ladang empuk bagi kenifakan. Wal maksud huna, adapun para ulama ini, maksud yang dimaksudkan di sini yang hadis tadi kita bahas, al-qismu tsani, itu adalah bagian kedua, macam yang kedua yang sekiranya dari memaafkan. Kalau yang pertama itu adalah macam pertama adalah nifak, kemunafikan yang besar, i'tiqad, keyakinan. Maka yang kedua ini yang dimaksud dalam hadis adalah
Min an-nifaq alladhi dzakara fi hadzal hadits yang dalam sini ini yang dimaksudkan. Fa hadzal nifaq al-amali, yang dimaksud dalam hadis adalah nifaq amali, yang adalah nifaq kemunafikan amalan. Dalam hadis yang dimaksud dalam sini bukan nifaq i'tiqadi, bukan kenifakan akidah, bukan. Yang hadis yang kita bahas ini yang dimaksud adalah nifaq itu nifaq amal, nifaq amalan. Wa in kana la yakhruju min ad-din bil kulliyah, meskipun ada perbedaan. Yang kedua, nifaq amalan ini tidak mengeluarkan seorang dari agama secara total. Kalau yang pertama, nifaq keyakinan, kalau ada salah itu berarti sudah mengeluarkan dia dari Islam. Jadi hukumnya kafir. Tapi perlu diketahui benar, kenapa dulu kalau tidak dibunuh? Pada sudah kafir, Nabi menyebutkan alasannya. Dan takut fitnah. Kenapa tidak dibunuh? Terus Ubay kafir hukumnya begitu. Karena dia bersyahadat, maka kan sudah secara hukum dunia dia sudah orang Muslim. Jadi kafir itu tidak, berarti dia di akhirat diancam. Dan juga alasan beliau kenapa tidak ditindak mereka, karena dia bersyahadat di dunia. Dan ditakutkan akan ada rumor inna Muhammadan qatala sahibahu, akan disebutkan Muhammad telah membunuh temannya begitu. Maka meskipun nifaq itu adalah menyebabkan kekafiran total, mengeluarkan dari keislaman, tapi secara hukum di dunia tetap diakui ada yang tidak dibunuh karena pertimbangan tersebut yang dibunuh oleh Nabi. Tapi di akhirat maka akan mendapatkan neraka yang paling tidak tingkatannya itu terakhir oleh Allah. Adapun kemunafikan amali di dalam hadis itu yang maksud itu tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam secara total. Tapi perlu ingat bahwa fa'innahu dihrizul kufar. Meskipun tidak mengeluarkan seorang dari keislaman, namun dia itu kata beliau dihriz itu jalan atau wasilah, ya, atau faktor ya penyebab kekufuran. Jadi itu kalau dibiarkan lama-lama akan jadi kufur. Itu jalan menuju kekufuran. Orang berbohong, terus bohong, berjanji mengingkari, tugas amanat, tidak melaksanakan dengan benar, dan yang seperti itu, maka ini kalau sudah menjadi karakternya, jadi lama-lama dia akan jadi kufur i'tiqadi. ومن اجتمع فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر. Kata beliau, jika ada pada seseorang berkumpul dengan ada empat kemunafikan amal dari amalan tadi. Kalau ngomong dia berdusta, kemudian kalau berjanji dia tidak menepati, kemudian kalau dikasih amanat dia tidak menjalankan amanat. Kemudian ketika ada perselisihan permusuhan, ada pertentangan, dia itu curang, licik, apalagi melampaui batas, dendamnya luar biasa gitu ya. Itu kata beliau ijtama'a fihi syarr, terkumpul pada kejelekan-kejelekan yang banyak. Terus dari empat sudah banyak, apa yang menimbulkan banyak lagi kejelekan yang lain yang disebutkan. Wa khalasat fihi nu'udul munafiqin, kata beliau, maka kalau terkumpul kata beliau, maka nu'ud itu sifat, maka sifat-sifat munafik itu maka murni ada pada dia. Tentunya kita sifat munafik yang amal itu, dan itu bisa menjadi jalan penghubung untuk sampai kepada kenifakan keyakinan tadi. Berkata fa inna sidqa wal qiyama bil amanat wal wafa'a bil 'uhudi
wal wara' an huquqil khalqi huwa jima'ul khair. Adapun sebaliknya kata beliau, karena lawannya dusta berarti jujur. Maka beliau mengatakan fa inna sidqa, maka kejujuran dan al-qiyam bil amanah, dan melaksanakan menunaikan amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya, wal wafa' bil uhud, kemudian menepati janji, menepati perjanjian, wal wara' an huquqil khalq, kemudian dia wara', artinya zuhud, dia tidak menginginkan hak-hak manusia lain, dia tidak ingin mengambil orang lain, tidak menzalimi orang lain. Hiya jima'ul khair, maka hal-hal tersebut adalah hal yang adalah tempat berkumpulnya kebaikan, akan bisa mengumpulkan banyak kebaikan. Wa min akhassi awsafil mu'minin, 4 hal poin-poin yang bagus dari kejujuran, menjalankan amanah, menepati janji, dan tidak mengambil orang lain. Itu juga kata beliau min akhassi awsafil mu'minin, itu adalah sifat kaum mukminin yang lebih khusus, yang paling istimewa, yang paling istimewa. Maka sebenarnya kita ambil ini, kita abaikan. Jujuran itu adalah sifat sifat seorang mukmin yang paling istimewa, ya, yang paling khusus, yang paling bagus. Juga 3 setelahnya menepati janji, kemudian menjalankan amanah, dan orang yang tidak menjual orang. Kalau mau balas, yang setimpal gitu ya, setimpal ideologi. Tapi terkadang sebagai manusia kalau sudah merasa dari zalimi, ya balas, tapi kan gitu dia pengen, atau secara tidak disadari itu lebih. Nah itu seperti manusia, maka orang terkesan berbuat emosi dia ukur, dia kontrol. Silakan kalau dia zalimi mau membalas tidak melakukan, tapi harus sama. Kemudian kata beliau, faman faqada wahidatan minha faqad hadama fardan min furudil Islam. Kata beliau, barang siapa yang kehilangan satu sifat dari sifat disebutkan tadi, maka dia faqad hadama fardan min furudil Islam, maka dia telah menghancurkan atau menjatuhkan satu kewajiban dari kewajiban Islam dan kewajiban iman. Pakai dari jami'iha, kemudian beliau mengatakan, kalau orang sudah kehilangan 4 poin semuanya tadi, udah tak ada kejujuran dia, bohong pekerjaan, janjinya bohong, janjinya terus terus. Kemudian kita amanat tidak melaksanakan dengan bagus dan tepat, mengabaikan, hanya ingin dapat duit, hanya ingin dapat jabatan. Ya, kemudian apa sebetulnya? Ketika ada perselisihan, yaitu boleh melampaui batas, maka kalau sudah semua umur, maka dia menjadi apa? Wah, bagaimana dia akan berada menghancurkan semua kewajiban, ada banyak hal dari kewajiban Islam ini. Nah, maka terutama di zaman sekarang itu harus betul kita kontrol anak dari dini. Kalau tontonan yang banyak ini, rupanya bisa dimasukkan hal-hal yang bertentangan dengan 4 hal yang positif ini. Bohong itu sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian, ya, tidak ada rasa tanggung jawab, amanah, kemudian janji tidak ditepati dengan istilah apa? PHP. Tidak harapan palsu gitu ya. Nah, kemudian itu ketika permusuhan maka tanggapannya melebihi dari yang sewajarnya dan seharusnya. فالكلم في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله
الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من النار ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Nah, kemudian beliau mengatakan, maka poin pertama yang lurus, al-kadzib bohong di dalam hadis ini yashmalul haditha 'anillah, ini mencakup bohong pada perkataan tentang Allah, tentang agama Allah. Jadi bukan hanya bohong ketika berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan manusia, tapi berbicara tentang Allah, tentang agama Allah. Anda nggak berbohong ketika berbicara dalam masalah agama. Ada orang yang sudah tergila-gila oleh ketenaran, oleh pengikut, orang yang malu untuk mengatakan tidak tahu di mata benar, dia gengsi, hanya ngomong dalam masalah agama tidak dengan dalil, tapi dengan hawa nafsu dia, prasangka dia. Nah, seperti itu berarti dia berbohong atas nama Allah, tentang Allah dan agama Allah. Ini sangat berbahaya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan tentang apa yang tidak ada dasar ilmunya. Sama wa sama Rasul pada qul oleh katanya dakwah kita sekolah itu akan ditanyakan Allah nikmat pendengaran, mata, hati, diberi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya orang berbohong tentang Allah, tentang agama Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadziban. Maka Allah menanyakan dengan pertanyaan yang bukan pertanyaan yang dijawab, tapi pertanyaan pengingkar. Hanya tidak ada. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadziban. Siapakah yang lebih berbuat zalim, lebih banyak, lebih besar kezalimannya dari orang yang berbohong atas nama Allah? Siapa umat yang dia berbohong atas nama agama? Para dahulu Yahudi menipu umat dengan merubah itu, dan juga orang yang menyuruh kaum muslimin dalam agama, seorang ustaz penceramah yang sesat, ya, tidak benar, tidak berdasarkan dalil, dia berbohong. Dan juga tadi berbohong atas nama Rasulullah SAW. Makanya ada ancaman keras dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Barang siapa yang berbohong atas nama aku, meskipun niatnya baik, perkara salah, maka itu Rasulullah. Falyatabawa maq'adahu min an-nar, maka dia mempersiapkan kursinya atau duduknya di neraka. Ini mencakup orang yang membuat hadis palsu begini-begini, padahal Rasul tidak mengatakan. Ini mereka lebih kena. Dan juga orang yang membuat tapi dia menyampaikan yang tidak disampaikan, itu juga kena ancaman. Kalau menyebut hadis yang tidak jelas disampaikan, itu kena ancaman. Kemudian sedikit, wa yashmalul hadits amma yukhbiru bihi min al-waqa'i' al-kulliyah wal juz'iyyah. Dan tentunya bohong ini juga mencakup pembicaraan tentang pengabaran berupa kejadian secara umum atau kejadian tidak secara umum, jadi ada di tengah manusia. Terakhir, faman kana hadza sya'nuhu, barang siapa yang
keadaannya, ya, berbohong, ya, faqad syaraka al-munafiqina fi akhassi sifatihim, maka meskipun dia seorang muslim, maka kalau dia berbohong, maka dia ikut serta, ya, bersama orang munafikin di dalam kepemilikan atau tindakan jelek yang merupakan sifat khusus mereka, sifat khusus mereka. Karena dusta ini sebagaimana ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bi Nabi SAW, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Rasul menyampaikan, iyyakum wal kadhib, jauhilah berdusta dan bohong, hati-hati dan bohong. Fa innal kadhib yahdi ila al-fujur, karena bohong terus itu akan membawa seorang kepada kejelekan yang besar. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, kejelekan yang besar itu akan membawa kepada neraka. Wa la yazalu rajulu yakdzib, dan ketika seorang terus menerus berbuat kedustaan, berbohong terus, wa yataharra al-kadhib, dan dia berusaha semangat, ya, bohong setiap waktu, setiap saat bohong, di mana bohong gitu. Karena yataharra itu artinya berlebihan. Itu terus sampai dia nggak sekali dua kali, ya, berusaha semangat gimana caranya bohong, ya, udah tidak asik. Al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba, maka Allah akan catat insyaallah kita pembohong. Dan kita yang pembohong ini sering bohong, dikit bohong. Nah, maka kita jauh ini sudah ada, kita sambung di pertemuan mendatang insyaallah. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita untuk selalu melakukan kebaikan dari sifat munafikin, terutama yang amali, ya. Kalau kita tahu insyaallah kaum muslimin sudah dijauhkan oleh Allah, maupun yang jadi masalah di zaman kita adalah kemunafikan amalan ini banyak di antara kaum muslimin, terutama generasi muda ini, berbohong ini dan yang lainnya. Begitu mudah karena utamanya persediaannya mudah kalau kita tidak mengkantornya dan mengkawan bahwa kita dari jauhkan dari merupakan kejadian semuanya yang dikatakan kepada kita kepada kebaikan agar Allah SWT tercukupkan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.